Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali bertemu lagi pada channel saya untuk membahas materi part 2 untuk mata kuliah bahan ajar program studi pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sidrap. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang praktik pembelajaran berbicara. Yang pertama bagian A yaitu hakikat berbicara. Pembelajaran berbicara akan berjalan sesuai dengan harapan jika semua pihak terutama guru memahami prinsip keterampilan berbicara yang benar. Prinsip yang benar akan mengarahkan pada penentuan strategi pembelajaran yang tepat. Brown, seperti yang diungkap oleh Abidin 2015 halaman 135, menyampaikan beberapa prinsip dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Prinsip pertama, dalam pembelajaran berbicara berhubungan dengan perencanaan yang akan dilakukan guru. Guru dianjurkan memilih teknik pembelajaran yang tidak hanya difokuskan pada ketepatan bahasa yang digunakan saja, melainkan juga keterampilan menyampaikan informasi secara interaktif dan bermakna agar apa yang disampaikan dapat disimak dengan baik dan mudah dipahami. Ada beberapa prinsip keterampilan berbicara. Yang pertama, dalam pembelajaran berbicara berhubungan dengan perencanaan yang akan dilakukan guru. Kemudian kedua, memotivasi secara personil yang memberikan dalam proses pembelajaran. Kemudian ketiga, mengembangkan penggunaan bahasa yang otentik. Yang keempat, pemberian reinforcement atau penguatan positif bagi siswa. Yang kelima, memberi siswa berbagai kesempatan untuk praktik berbicara. Yang keenam, pemilihan strategi pembelajaran yang dapat menstimulasi siswa agar potensi berbicara yang sudah dimiliki dapat dikembangkan secara maksimal dan bermakna bagi kehidupan siswa. Kemudian beberapa kendala keterampilan berbicara yang kerap muncul pada siswa, yaitu yang pertama, siswa kurang antusias mengikuti pelajaran. Kemudian kedua, siswa lebih senang menggunakan metode hafalan. Yang ketiga, siswa merasa takut, malu dan kurang percaya diri. Yang keempat, siswa kehabisan ide atau kata-kata saat tampil depan kelas. Yang kelima, siswa kurang mendapat perhatian dari teman. Yang keenam, banyaknya jumlah siswa sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk tampil. Yang ketujuh, penggunaan bahasa ibu pada siswa yang masih mendominasi. Kemudian selanjutnya ada beberapa bentuk berbicara yang dijumpai di sekolah. Di sini ada 6. Yang pertama ada praktik pidato, ada ceramah, ada bermain drama, debat, presentasi materi kelompok, kemudian ada diskusi. Faktor kebahasaan yang pengaruh terhadap keefektifan berbicara siswa meliputi ada 4. Yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, artikulasi, sendi, aksentuasi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, memilih kata yang sesuai. Kemudian yang keempat, ketepatan sasaran berbicara. Faktor non-kebahasaan yang juga mempengaruhi dalam kemaksimalan penampilan dalam praktik berbicara. Yang pertama ada sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Kemudian yang kedua, pandangan mata mengarah pada audiens atau peserta. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik muka. Yang kelima, kenyaringan suara. Kemudian yang keenam, kelancaran menyampaikan isi. Yang ketujuh, penalaran. Yang kemudian yang kedelapan, menguasai topik pembicaraan yang akan dibicarakan. Kemudian selanjutnya ada kriteria pemilihan bahan atau materi. Yang pertama, sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. Kemudian yang kedua, bervariasi atau banyak macam. Yang ketiga, dapat mengembangkan kosakata
sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. Kemudian keempat, memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunciasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. Yang kelima, dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. Kemudian yang keenam, topik kegiatan berbicara harus aktual atau yang tengah menjadi sorotan. Yang ketujuh, bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, kegiatan pembelajaran dikemas dengan menarik, keadaan dilakukan di luar kelas. Kemudian kesembilan, menggunakan model dan metode yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa. Dan ke-10, memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Kemudian selanjutnya ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Di sini ada 6 model yang bisa Anda ambil. Yang pertama ada namanya show and tell, yaitu mendeskripsikan sesuatu yang ditunjukkan, yaitu bisa memberikan penggambaran tentang sesuatu yang diperlihatkan. Kemudian kedua, prediction guide, atau menekankan kepada siswa untuk menebak atau memprediksi materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Dan ketiga, counterpoint, merupakan model pembelajaran untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu. Kemudian keempat, jurisprudential inquiry, yaitu merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan dapat diimplementasikan pada pembelajaran sains, teknologi, dan sosial. Kemudian yang kelima, picture and picture, memberikan gambar untuk ditebak dan diurutkan. Misalnya, guru memberikan sebuah gambar, kemudian gambar itu ditebak oleh siswa, bisa juga ditebak, bisa juga diurutkan dari gambar yang sudah diacak. Kemudian yang keenam, role playing, atau siswa bermain peran. Kemudian yang ketujuh, pirate storytelling, atau siswa memberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi dari lawan tuturnya. Demikianlah tadi materi tentang bahan ajar. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.